Kalau Anda adalah orang yang beriman, maka pasti ujian itu lazim akan terus menyelimuti orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad pada ayat yang keempat. Allah taala berfirman apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya adalah sungguh telah kami ciptakan manusia berada dalam keadaan penuh dengan kesusahan. Maka Allah katakan Allah itu ciptakan kita bukan dalam keadaan nyaman, tapi dalam keadaan penuh kesusahan, penuh penderitaan, penuh ujian. Ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Adam, antum pernah dengar hadisnya insyaallah. Kemudian Nabi Musa itu protes kepada Nabi Adam. Ya Adam, karena engkau ini kita semua turun ke dunia dan jadi susah. Coba engkau tidak makan itu buah yang Allah larang, kita nikmat di surga sudah. Maka apa kata Nabi Adam? Ya Musa, wahai Musa, apakah engkau menyalahkan diriku atas sebuah ketetapan takdir yang telah Allah tuliskan untukku 50.000 tahun sebelum aku diciptakan? Terus Rasulullah bilang apa? Wahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam menang debat lawan Musa. Artinya apa? Artinya memang Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah bukan untuk surga. Tapi Nabi Adam oleh Allah diciptakan untuk apa? Untuk dunia. Apa dalilnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan, wahai para malaikat, aku akan ciptakan satu makhluk yang makhluk itu akan aku tempatkan di dunia. Sebelum Nabi Adam diciptakan, malaikat protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan makhluk yang bakal merusak dan sukanya menumpahkan darah, sementara kami para malaikat ini nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, senantiasa memujimu, mensucikan dirimu, beribadah di hadapanmu. Kenapa masih perlu manusia? Nah, maka artinya memang kita diciptakan oleh Allah untuk dunia. Kenapa awalnya ditransitkan ke surga? Tidak langsung aja Allah ciptakan di dunia gitu, selesai beres. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa kampung halaman kita itu adalah surga dan bukan dunia. Dan kita semua bakal mudik pulang ke surga. Itulah maka istilah pulang ke rumah Bapak di surga itu milik kita. Pulang ke rumah Bapak di surga. Ketika orang Islam meninggal itu nangis semua. Padahal dia bakal pulang ke surga. Sementara ketika orang non-Islam meninggal, oh mereka nyanyi, mereka kasih pujian-pujian, mereka bahagia-bahagia, dirias, dikasih pakaian indah. Kenapa? Mau pulang ke rumah Bapak di surga. Maka seharusnya kita yang bahagia. Nah, maka dengan itu ketika Allah ciptakan kita untuk dunia, tapi bakal kembali ke surga, maka tidak mungkin surga itu diraih dengan kemudahan. Maka dengan itu karena Allah kepingin kita balik pulang ke surga, maka di dunia diberi kesulitan. Karena kesulitan itulah hakikat jalannya surga. Ketika Allah ciptakan surga, itu Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, udkhul ilal jannah, masuk surga. Malaikat Jibril masuk. Setelah malaikat Jibril keliling tamasya di surga, Allah panggil kembali Jibril, udah keluar. Setelah itu oleh Allah diminta penilaian bagaimana surga. Wallahi ya Rabbi wa izzatika wa jalalika la yasma'uha ahadun illa dakhalaha. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Allah setelah masuk surga, ya Allah, demi kemuliaan dan keagunganmu saya bersumpah ya Allah, tidak seorang pun mendengar tentang surga kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Itu ketika Allah ciptakan surga yang pertama. Lalu apa Allah katakan? Wa umira bi an tuhjaba bil makarih. Kemudian Allah perintahkan surga itu untuk diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsunya manusia. Wa hujibat bil makarih. Sekarang surga itu diliputi dengan perkara yang tidak disenangi oleh manusia. Diliputi. Bukan di dalam surganya, bukan. Tapi apa? Diliputi, dikelilingi, diselimuti.
Setelah selesai, Allah perintahkan malaikat Jibril masuk untuk yang kedua kalinya. Jibril masuk. Setelah malaikat Jibril masuk, keliling-keliling, keluar, dibilang apa? Ya Rabbi, wa izzatika wa jalali, laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Ya Allah, sekarang saya bersumpah dengan kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, saya khawatir tidak seorang pun di antara manusia bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena jalan untuk masuk ke dalam surga itu diliputi dengan perkara yang tidak menyenangkan. Maka sampai malaikat Jibril bilang apa? Aku khawatir ya Allah, tidak seorang pun di antara hambamu yang bisa masuk ke dalam surga. Itulah Allah katakan dalam Al-Quran, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amu fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha matrabah. Falaqtahamal aqabah. Allah bilang, kenapa kalian tidak meniti jalan yang mendaki? Maka jalan yang mendaki itu orang kalau tidak kuat fisik, dia bisa terpelanting mundur ke belakang, betul enggak? Terjatuh dia. Nah, maka Allah katakan jalan surga itu al-aqabah.